Bismillahirrahmanirrahim. Inilah 37 kepangkatan waliullah dari kutub hingga penutup. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan para aulia di bumi ini dalam satu abad sejumlah 124.000 orang yang mempunyai tugas masing-masing sesuai pangkat atau makomnya. Mereka inilah yang menjaga keseimbangan alam, menjaga kelestarian alam agar alam tetap lestari hingga waktunya tiba. Tugas para waliullah tidak selesai hanya dengan wafatnya mereka. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Imran ayat 169 yang artinya, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rizki. Para wali Allah hidup dalam alam yang lain yang bukan alam kita ini, di mana mereka mendapat kenikmatan-kenikmatan di sisi Allah, dan hanya Allah sajalah yang mengetahui bagaimana keadaan hidupnya itu. Inilah pangkat para wali Allah. 37 pangkat wali Allah. 1. Kutub Al-Ghaud, 1 abad 1 orang. Al-Aqtab berasal dari kata tunggal Al-Kutub yang mempunyai arti penghulu. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa Al-Aqtab adalah pangkat kewalian yang tertinggi. Jumlah wali yang mempunyai pangkat tersebut hanya terbatas seorang saja untuk setiap masanya. 2. Wali Aimah, 1 abad 2 orang. Al-Aimah berasal dari kata tunggal imam yang mempunyai arti pemimpin. Setiap masanya hanya ada 2 orang saja yang dapat mencapai pangkat Al-Aimah. Keistimewaannya ada di antara mereka yang pandangannya hanya tertumpu ke alam malakut saja. Ada pula yang pandangannya hanya tertumpu di alam malaikat saja. 3. Autad, 1 abad 4 orang di 4 penjuru mata angin. Al-Autad berasal dari kata tunggal Al-Watad yang mempunyai arti pasak. Yang memperoleh pangkat Al-Autad hanya ada 4 orang saja setiap masanya. Mereka tinggal di utara, di timur, di barat, dan di selatan bumi. Mereka bagaikan penjaga di setiap pelusuk bumi. 4 abdal, 1 abad 7 orang, tidak akan bertambah dan berkurang apabila ada wali abdal yang wafat. Allah menggantikannya dengan mengangkat wali abdal yang lain. Abdal artinya pengganti. Wali abdal juga ada yang waliyahnya atau wanita. Al-abdal berasal dari kata badal yang mempunyai arti menggantikan. Yang memperoleh pangkat al-abdal itu hanya ada 7 orang dalam setiap masanya. Setiap wali abdal ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga suatu wilayah di bumi ini. Dikatakan di bumi ini mempunyai 7 daerah. Setiap daerah dijaga oleh seorang wali abdal. Jika wali abdal itu meninggalkan tempatnya, maka ia akan digantikan oleh yang lain. Ada seorang yang bernama Abdul Majid bin Salamah pernah bertanya pada seorang wali abdal yang bernama Mu'az bin Ashiras, amalan apa yang dikerjakannya sampai ia menjadi wali abdal? Jawab Mu'az bin Ashirah, para wali abdal mendapatkan derajat tersebut dengan 4 kebiasaan, yaitu sering lapar, gemar beribadah di malam hari, suka diam, dan mengasingkan diri. 5 wali nukoba atau nakib, 1 abad 12 orang diwakilkan Allah masing-masing pada tiap-tiap bulan. An-nukoba berasal dari kata tunggal nakib yang mempunyai arti ketua suatu kaum. Jumlah wali nukoba dalam setiap masanya hanya ada 12 orang. Wali nukoba itu diberi karomah, mengerti sedalam-dalamnya tentang hukum-hukum syariat, dan mereka juga diberi pengetahuan tentang rahasia yang tersembunyi di hati seseorang. Selanjutnya, mereka pun mampu untuk meramal tentang watak dan nasib seseorang melalui bekas jejak kaki seseorang yang ada di tanah. Sebenarnya hal ini tidaklah aneh. Kalau ahli jejak dari Mesir mampu mengungkap rahasia seorang setelah melihat bekas jejaknya,
Apakah Allah tidak mampu membuka rahasia seseorang kepada seorang walinya? 6. Wali Nujaba. 1 abad 8 orang. An-Nujaba berasal dari kata tunggal najib yang mempunyai arti bangsa yang mulia. Wali Nujaba pada umumnya selalu disukai orang di mana saja mereka mendapatkan sambutan orang ramai. Kebanyakan para wali tingkatan ini tidak merasa diri mereka adalah para waliullah. Yang dapat mengetahui bahwa mereka adalah wali Allah hanyalah seorang wali yang lebih tinggi derajatnya. Setiap zaman jumlah mereka hanya tidak lebih dari 8 orang. 7. Wali Hawariyun. 1 abad 1 orang. Wali Hawariyun diberi kelebihan oleh Allah dalam hal keberanian, pedang atau jihad di dalam menegakkan agama Islam di muka bumi. Al-Hawariyun berasal dari kata tunggal hawari yang mempunyai arti penolong. Jumlah wali hawari ini hanya ada 1 orang saja di setiap zamannya. Jika seorang wali hawari meninggal, maka kedudukannya akan digantikan orang lain. Di zaman Nabi hanya sahabat Jubair bin Awam saja yang mendapatkan derajat wali hawari. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, setiap Nabi mempunyai hawari. Hawariku adalah Jubair ibnul Awam. Walaupun pada waktu itu Nabi mempunyai cukup banyak sahabat yang setia dan selalu berjuang di sisi beliau, karena beliau tahu hanya Jubair saja yang meraih pangkat wali hawari. Kelebihan seorang wali hawari biasanya seorang yang berani dan pandai berhujah. 8. Wali Rojabiyun. 1 abad 40 orang yang tidak akan bertambah dan berkurang. Apabila ada salah satu wali Rojabiyun yang meninggal, Allah kembali mengangkat wali Rojabiyun yang lainnya, dan Allah mengangkatnya menjadi wali khusus di bulan Rojab dari awal bulan sampai akhir bulan. Oleh karena itu namanya Rojabiyun. Ar-Rojabiyun berasal dari kata tunggal Rojab. Wali Rajabiyun itu adanya hanya pada bulan Rajab saja. Mulai awal Rajab hingga akhir bulan mereka itu ada. Selanjutnya, keadaan mereka kembali biasa seperti semula. Setiap masa jumlah mereka hanya ada 40 orang saja. Para wali Rojabiyun ini terbagi di berbagai wilayah. Di antara mereka ada yang saling mengenal dan ada yang tidak saling mengenal. Pada umumnya, di bulan Rojab, sejak awal harinya, para wali Rojabiyun menderita sakit sehingga mereka tidak dapat menggerakkan anggota tubuhnya. Selama bulan Rojab, mereka senantiasa mendapat berbagai pengetahuan secara kasyaf. Kemudian mereka memberitahukannya kepada orang lain. Anehnya, penderitaan mereka hanya berlangsung di bulan Rojab. Setelah bulan Rojab berakhir, maka kesehatan mereka kembali seperti semula. 9. Wali Khotam atau wali penutup. 1 abad dunia hanya 1 orang, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Ketika diturunkan kembali ke dunia, Allah angkat menjadi wali khotam atau wali penutup, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Ketika ia diturunkan kembali ke dunia menjelang kiamat, kala itulah Allah mengangkatnya kelak menjadi wali khotam atau wali penutup. Tidak ada wali setelahnya. 10. Kolbu Adam alaihi salam. 1 abad 300 orang. 11. Kolbu Nuh alaihi salam. 1 abad 40 orang. 12. Kolbu Ibrahim alaihi salam. 1 abad 7 orang. 13. Kolbu Jibril alaihi salam. 1 abad 5 orang. 14. Kolbu Mikail alaihi salam. 1 abad 3 orang. Tidak kurang dan tidak lebih. Allah selalu mengangkat wali lainnya apabila ada salah satu dari wali kolbu Mikail yang wafat. 15. Kolbu Israfil alaihi salam. 1 abad 1 orang. 16. Rijalul alamul anfas. 1 abad 313 orang.
17 Rijalul Ghaib, 1 abad 10 orang, tidak bertambah dan berkurang. Tiap-tiap wali Rijalul Ghaib ada yang wafat, seketika juga Allah mengangkat wali Rijalul Ghaib yang lain. Wali Rijalul Ghaib merupakan wali yang disembunyikan oleh Allah dari penglihatan makhluk-makhluk bumi dan langit. Tiap-tiap wali Rijalul Ghaib tidak dapat mengetahui wali Rijalul Gaib yang lainnya, dan ada juga wali dengan pangkat Rijalul Gaib dari golongan jin mukmin. Semua wali Rijalul Gaib tidak mengambil sesuatu pun dari rizki alam nyata ini, tetapi mereka mengambil atau menggunakan rizki dari alam gaib. 8. Az-Zohirun, 1 abad 18 orang. 19 Rijalul Quwwatu Ilahiyah, 1 abad 8 orang. Di antaranya pula ada wali yang dikenal dengan nama Rijalul Quwwatul Ilahiyah. Artinya orang-orang yang diberi kekuatan oleh Tuhan. Jumlah mereka hanya 8 orang saja di setiap zaman. Wali jenis ini mempunyai keistimewaan, yaitu sangat tegas terhadap orang-orang kafir dan terhadap orang-orang yang suka mengecilkan agama. Sedikit pun mereka tidak takut oleh kritikan orang. Di kota Fez ada seorang yang bernama Abu Abdullah ad-Dakok. Beliau dikenal sebagai seorang wali dari jenis Rijalul Quwwatu Ilahiyah. Di antaranya pula ada jenis wali yang sifatnya keras dan tegas. Jumlah mereka hanya ada 5 orang di setiap zaman. Meskipun watak mereka tegas, tetapi sikap mereka lemah lembut terhadap orang-orang yang suka berbuat kebajikan. 20 Khamsatur Rijal, 1 abad 5 orang. 21 Rijalul Hanan, 1 abad 15 orang. Ada jenis wali yang dikenal dengan nama Rijalul Hanani wal Atfil Ilahi, artinya mereka yang diberi rasa kasih sayang Allah. Jumlah mereka hanya ada 15 orang di setiap zamannya. Mereka selalu bersikap kasih sayang terhadap manusia, baik terhadap yang kafir maupun yang mukmin. Mereka melihat manusia dengan pandangan kasih sayang karena hati mereka dipenuhi rasa insaniah yang penuh rahmat. 22 Rijalul Haibati wal Jalal, 1 abad 4 orang. 23 Rijalul Fat, 1 abad 24 orang. Allah mewakilkannya di setiap saat atau di setiap jam atau di setiap waktu. Wali Rijalul Fat tersebar di seluruh dunia, 2 orang di Yaman, 6 orang di negara barat, 4 orang di negara timur, dan sisanya di semua jihad atau arah mata angin. 23 Rijalul Ma'arij Ula, 1 abad 7 orang. 24 Rijalut Tahtil Asfal, 1 abad 21 orang. 25 Rijalul Imdad, 1 abad 3 orang. Di antaranya pula ada yang termasuk dalam golongan Rijalul Imdadil Ilahi wal Kauni, yaitu mereka yang selalu mendapat kurnia ilahi. Jumlah mereka tidak lebih dari 3 orang di setiap abad. Mereka selalu mendapat pertolongan Allah untuk menolong manusia sesamanya. Sikap mereka dikenal lemah lembut dan berhati penyayang. Mereka senantiasa menyalurkan anugerah-anugerah Allah kepada manusia. Adanya mereka menunjukkan berpanjangannya kasih sayang Allah kepada makhluknya. 26 Ilahiyun Ruhamaniyun, 1 abad 3 orang. Pangkat ini menyerupai pangkat wali abdal. Di antaranya pula ada yang termasuk dalam golongan Ilahiyun Rahmaniyun, yaitu manusia-manusia yang diberi rasa kasih sayang yang luar biasa. Jumlah mereka ini hanya 3 orang di setiap masa. Sifat mereka seperti wali-wali abdal, meskipun mereka tidak termasuk di dalamnya. Kegemaran mereka suka mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. 27 Rojulun Wahidun, 1 abad 1 orang. 28 Rojulun Wahidun Markabun Mumtaz, 1 abad 1 orang. Wali dengan makom Rojulun Wahidun Markab ini dilahirkan antara manusia dan golongan ruhani, bukan murni manusia.
Beliau tidak mengetahui siapa ayahnya dari golongan manusia. Wali dengan pangkat ini tubuhnya terdiri dari dua jenis yang berbeda. Pangkat wali ini ada juga yang menyebut rojulun barzah. Ibunya dari wali pangkat ini dari golongan rohani air. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu kuasa. 29. Syekhun gharib. Di dunia hanya ada satu orang. 30. Sakit Arab Rob ibni Sakitil Arsy. Satu abad satu orang. 31. Rijalul Ghina. Satu abad dua orang. Sesuai nama makomnya, pangkatnya, Rijalul Ghina, wali ini sangat kaya, baik kaya ilmu agama, kaya ma'rifatnya kepada Allah, maupun kaya harta yang dijalankan di jalan Allah. Pangkat wali ini juga ada waliyahnya atau wali perempuannya. 31. Syahsun wahidun. Satu abad satu orang. 32. Rijalun ainit tahkimi wajawaid. Satu abad 10 orang. 33. Wali budala. Satu abad 12 orang. Budala jamaknya jamasyiroh muntahal jumu, dari abdal tapi bukan pangkat wali abdal. 34. Rizalul Isyiak. Satu abad 5 orang. 35. Sitata Anfas. Satu abad 6 orang. Salah satu wali dari pangkat ini adalah putranya Raja Harun ar-Rasyid, yaitu Syekh Al-Alim Al-Alamah Ahmad Asy-Syibti. 36. Rijalul Ma. Satu abad 124 orang. Wali dengan pangkat ini beribadahnya di dalam air. Diriwayatkan oleh Syekh Abi Su'ud Ibnu Syabil, pada suatu ketika aku berada di pinggir sungai Tikrit di Baghdad, dan aku termenung dan terbersit dalam hatiku, apakah ada hamba-hamba Allah yang beribadah di sungai-sungai atau di lautan? Belum sampai perkataan hatiku, tiba-tiba dari dalam sungai muncullah seseorang yang berkata, akulah salah satu hamba Allah yang ditugaskan untuk beribadah di dalam air. Maka aku pun mengucapkan salam padanya, lalu dia pun membalas salam aku. Tiba-tiba orang tersebut hilang dari pandanganku. 37. Dakhilul Hijab. Satu abad 4 orang. Wali dengan pangkat Dakhilul Hijab. Sesuai nama pangkatnya, wali ini tidak dapat diketahui kewaliannya oleh para wali yang lain, sekalipun sekelas Qutbil Aqtob, seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, karena wali ini ada di dalam hijabnya Allah. Namanya tidak tertera di Lauhil Mahfudz sebagai barisan para aulia, namun nur ilahiyahnya dapat terlihat oleh para aulia, seperti diriwayatkan dalam kitab Nitajul Arwah bahwa suatu ketika Syekh Abdul Qadir Jailani melaksanakan tawaf di Baitullah Makkah Mukarramah. Tiba-tiba Syekh melihat seorang wanita dengan nur ilahiyahnya yang begitu terang benderang, sehingga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mukasyafah ke Lauhil Mahfudz. Dilihat di Lauhil Mahfudz, nama wanita ini tidak ada di barisan para wali-wali Allah. Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bermunajat kepada Allah untuk mengetahui siapa wanita ini dan apa yang menjadi amalnya, sehingga nur ilahiyahnya terpancar begitu dahsyat. Kemudian Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk memberitahukan kepada Syekh bahwa wanita tersebut adalah seorang waliyah dengan makom atau pangkat Dakhilul Hijab, atau berada di dalam hijabnya Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini mengisyaratkan kepada kita semua agar senantiasa berhusnudon, berbaik sangka kepada semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya masih ada lagi makom-makom para aulia yang tidak diketahui oleh kita, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan para aulia di bumi ini dalam satu abad 124.000 orang yang mempunyai tugas masing-masing sesuai pangkatnya atau makomnya, atau sebanyak jumlahnya para nabi Allah Subhanahu wa taala.
Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Surat Al-Imran ayat 169, dan janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rezeki, hidup, yaitu hidup dalam alam yang lain yang bukan alam kita ini, di mana mereka mendapat kenikmatan-kenikmatan di sisi Allah, dan hanya Allah sajalah yang mengetahui bagaimana keadaan hidupnya itu. Allahu a'lam bishawab.